Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum masuki pembelajaran, jangan lupa kalian menyiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan ibu sampaikan. Nah, materi pada video kali ini adalah bilangan bentuk akar part 1. Jadi video kali ini akan ada video part 2 dan part 3-nya. Pastikan kalian menonton part 2 dan part 3-nya supaya lebih paham tentang bilangan bentuk akarnya ya. Pada video part 1 ini, kita akan membahas cara mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Mari simak videonya, jangan lupa dicatat. Sebelum kalian mempelajari bilangan bentuk akar, pastikan bahwa kalian telah mempelajari bilangan bentuk pangkat ya anak-anak. Nah, mari kita ingat kembali sedikit tentang bilangan bentuk pangkat. Kita lihat contoh soal di bawah ini. Yang pertama ada 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu kan dapat dijabarkan sebagai 4 kali 4 sama dengan 16. Contoh yang kedua ada 4 pangkat 0. Ingat ya, setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi 4 pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya ada 4 pangkat negatif 1. Nah, kalau ada suatu bilangan dipangkatkan dengan bilangan negatif, maka dia akan menjadi 1 per bilangan tersebut. Misalnya, 4 pangkat negatif 1, maka dia akan menjadi 1 per 4. Nah, pangkatnya yang tadinya negatif 1 akan menjadi positif 1. Jadi, 1 per 4 pangkat 1 sama dengan 1 per 4. Karena kalau dia pangkat 1 tidak perlu ditulis ya anak-anak, hanya perlu ditulis 4-nya saja. Selanjutnya ada 4 pangkat 1 per 2. Jadi kalau ada suatu bilangan yang pangkatnya itu pecahan, maka dia bisa diubah menjadi bentuk akar. Si 4 ini akan menjadi basis. Basis itu adalah bilangan yang ada di dalam akarnya. Lalu 1 akan menjadi pangkat dari si 4 dan 2 akan menjadi pangkat dari si akarnya. Nih kita tuliskan sebagai berikut. 4 pangkat 1 per 2 sama dengan akar pangkat 2 dari 4 sama dengan 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kalau kalian menemukan bentuk akar seperti ini, kalian cari aja nih bilangan berpangkat yang jika dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4. Contoh lainnya ada akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 10, karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Lalu kalau kalian menuliskan akar seperti ini, kan dia pangkat 2 ya. Pangkat 2 itu tidak perlu dituliskan 2-nya, jadi hanya perlu dituliskan akarnya saja. Misalnya kayak tadi, akar pangkat 2 dari 100, kita dapat menuliskannya dengan akar 100. Selanjutnya kita akan melengkapi tabel berikut. Tabel ini akan memperlihatkan hubungan bilangan berpangkat dengan bentuk akar. Kalian hitung masing-masing juga ya di rumah sambil kita bahas, sambil kalian hitung sendiri agar dapat melatih kemampuan berpikir kalian ya. Yang pertama ada 25. 25 itu dapat dituliskan sebagai 5 kuadrat. Maka akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Selanjutnya ada 36. 36 itu berapa kali berapa ya? Nah, 36 itu 6 kali 6, berarti dituliskan dengan 6 kuadrat. Jika 36 sama dengan 6 kuadrat, maka akar kuadrat dari 36 sama dengan 6. Lalu ada 81. 81 sama dengan 9 kuadrat. Maka akar kuadrat dari 81 sama dengan 9. Lalu 100 sama dengan 10 kuadrat, maka akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Selanjutnya ada 144 sama dengan 12 kuadrat. Maka akar kuadrat dari 144 sama dengan 12. Yang terakhir, 225 sama dengan 15 kuadrat. Maka akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Setelah melengkapi tabel hubungan antara bilangan bentuk akar dengan bilangan berpangkat, sekarang kita dapat menyimpulkan bentuk umum bilangan bentuk akar sebagai berikut. Jika akar pangkat N dari A sama dengan B, maka
B pangkat N sama dengan A. Dengan catatan A dan B keduanya positif, serta N bilangan asli. Kenapa sih A dan B-nya itu harus positif? Misalnya seperti ini. Jika ada soal akar kuadrat dari negatif 100, maka jawabannya tidak terdefinisi. Karena yang kita ketahui kan akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. Tapi kita nggak bisa nih nulis kalau akar kuadrat dari negatif 100 sama dengan negatif 10. Karena negatif 10 dikali negatif 10 sama dengan 100. Jadi jawabannya tidak terdefinisi ya. Kecuali kalau kalian udah belajar di tingkat yang lebih tinggi, mungkin kalian akan menemukan tentang bilangan imajiner. Tapi untuk sekarang jawabannya adalah tidak terdefinisi. Jadi kalian tidak perlu pusing-pusing nih cari jawabannya jika soalnya adalah si A-nya itu negatif. Wah, tidak terasa ya, ternyata pembahasan video part 1 ini telah selesai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik ya. Jangan lupa tonton video part 2 dan part 3-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.